bergabung bersama kami dalam perayaan Paskah Sekolah Kristen Terang Bangsa Cirebon. Saya Miss Ana. Saya Marvin. Dan saya Veronica. Paskah kali ini masih kita lakukan via virtual ya Miss Ana dan Ko Marvin. Iya Ca, betul sekali. Walaupun kita merayakan masa secara virtual, tetapi momen ini harus kita maknai sebagai pengingat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Betul, Vin. Yesus sudah bangkit dan menang atas maut. Artinya, kita sudah mengalami kemenangan. Meskipun kita berada di masa sulit seperti sekarang ini, kita harus yakin bahwa Tuhan akan membalikan keadaan. Kesulitan akan menjadi sukacita, dan dari yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Sesuai dengan tema Paskah kita kali ini yaitu Pembalikan keadaan. Inilah rangkaian acara Paskah persembahan Sekolah Kristen Terang Bangsa Cirebon. Selamat mengikuti. Shalom saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk anak-anakku, siswa-siswi PG, TK, SD, SMP, SMA Kristen Terang Bangsa, seluruh guru dan staf, serta orang tua siswa dimanapun berada yang saat ini sedang menyaksikan perayaan Paskah secara virtual Sekolah Kristen Terang Bangsa. Salam sehat dan salam sejahtera penuh dengan sukacita buat kita semuanya. Hari ini kita patut bersyukur karena kasih dan karunia Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bisa merayakan Paskah. Walaupun masih secara virtual karena kondisi pandemi COVID yang masih berlangsung, tetapi saya percaya bahwa momen Paskah kali ini akan menjadi momen yang sangat luar biasa dan tidak akan pernah terlupakan dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, dalam momen Paskah tahun ini kita mengambil sebuah tema yaitu pembalikan keadaan. Sebuah tema yang sangat luar biasa, sebuah tema yang penuh dengan inspirasi yang kuat, sebuah tema yang penuh dengan kekuatan dan penuh dengan makna yang sangat mendalam. Pembalikan keadaan akan membuat kita punya keyakinan bahwa dalam segala keadaan, apapun yang kita sedang hadapi hari-hari ini, kita yakin satu hal, bahwa kematian dan kebangkitan Kristus akan mengubah kehidupan kita. Mari kita bersama-sama merayakan Paskah tahun ini dengan penuh keyakinan dan penuh percaya bahwa apapun yang kita hadapi hari-hari ini, ada Tuhan yang sudah bangkit, ada Yesus yang sudah menang, Yesus mengalahkan dosa, Yesus mengalahkan maut. Dia akan melakukan mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sekali lagi, saya ucapkan selamat merayakan Paskah dan semoga Paskah tahun ini membawa perubahan dalam hidup kita. Terima kasih buat semua yang sudah terlibat, yang sudah ambil bagian, buat anak-anakku, buat seluruh siswa yang ambil bagian, yang terlibat, buat guru-guru, buat staf, karyawan, yayasan, dan juga para orang tua yang mau berkontribusi ambil bagian dalam acara ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan juga buat para sponsor, para donatur yang juga sudah mensupport, mendukung acara ini. Terima kasih untuk semua dukungan Anda. Sekali lagi, selamat Paskah, selamat menikmati pembalikan keadaan bersama dengan Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Shalom semuanya anak-anak yang ada di rumah, dimanapun anak-anak semuanya berada, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita bisa merayakan Paskah bersama-sama, meskipun melalui virtual, tetapi kasih Tuhan tetap kita rasakan. Karena Tuhan sudah menebus dosa kita, karena kuasa darah Tuhan kita telah diselamatkan. Pada sore hari ini, Miss mau mengajak anak-anak semuanya untuk kita bersatu hati. Kita siapkan hati kita untuk kita memuji nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah
Dalam kehidupan ini, banyak hal yang terjadi. Pasang surut kehidupan datang silih berganti. Ada bahagia, ada juga duka nestapa. Ketika berada dalam masa sukar, kelam, dan kesesakan, apakah kita terus mengeluh ataukah bertahan? Dia, Yesus Tuhan kita, pernah menjadi manusia dan mengalami penderitaan. Ia mengajarkan kepada kita bagaimana ia gigih bertahan dan berjuang hingga ia mampu membalikkan keadaan. Rio dan keluarganya dirundung duka dalam atas kepergian papa tercinta. Di situ Rio berjanji untuk berjuang membantu keluarganya dan adik-adiknya. Papa, selamat jalan ya Papa. Aku sekarang sendiriannya bersama anak-anak. Yang tenang di sana ya Pak. Papa, Rio janji Pak, Rio jaga Mama Pak. Rio akan bantu Mama jaga adik-adik Pak. Rio janji Pak. Rio janji Pak, Rio akan bikin bangga Papa. Rio janji Pak. Kak Rio nggak boleh sedih, kata Miss. Tuhan Yesus pasti akan melindungi kita. Iya sayang, Tuhan pasti lindungi kita. Tuhan pasti jaga kita. Sejak kepergian Papa Rio, sang mama kini harus mencari nafkah dengan berjualan aneka minuman demi melanjutkan hidup keluarganya. Wah, sekarang mau nggak mau Mama yang harus cari uang sendiri buat sekolah anak-anak, buat membiayai mereka. Semoga daganganku laris hari ini. Laris ya, laris, banyak yang beli. Bu, beli es coklatnya ya. Es coklat. Tea jusnya satu, Bu. Coklat yang ini? Iya, Bu. Iya, tea juice yang. Jusnya satu, Bu. Yang apa, Oke, ya? iya. Nutrisari, Bu. Nutrisari yang leci ya, Bu ya? Iya, tunggu sebentar ya. Panas ya Bu? Permisi, ini minumannya. Iya, makasih, Bu. Baru buka ya, Bu? Iya. Makasih ya. Iya. Sementara itu, di rumah Rio harus menjaga, mengurus, dan membimbing adik-adiknya yang sedang belajar Rio. online. Kak, bantuin dong. Ini Zoom-nya nggak bisa masuk-masuk dari tadi. Tunggu dulu dong, aku Sebentar, dulu. sebentar, Kakak ini dong. sebentar. Gimana nih? Sebentar, Kakak lihat Teman-teman punya udah Rio masuk dulu. semua. Kok ini kamu datanya belum dinyalain? Oh, ya, makasih ya Kak. Ya. Aku muter-muter terus nih Kak, gimana Kak? Kotanya ada nggak? Kak, Ya tapi udah ini habis nggak lagi. ada suaranya, Kemarin Kak. main game aja. Kak Rio, tapi ini nggak bisa ada suaranya. Kenapa Kak? Ini aku nggak bisa dengar suara gurunya Kak. Ini kamu speaker. Aku telat nih Kak, masuk Zoom-nya. Sebentar ya. Nih, udah. Ya. Luna gambar apa sayang? Oh iya, mulai sekarang kalian harus belajar mandiri ya. Kenapa Kak? Kan papa udah nggak ada. Terus kakak juga harus bantu mama. Kan kasihan mama kerja sendiri di warung. Tapi kan kakak bisa bantuin kita. Ya nanti kakak kalau ada waktu kakak bantuin. Tapi kalian usahakan untuk mandiri ya. Ya. Oke, Kak. Iya. Es apa ya? Silahkan minumnya. Iya. Panasnya satu ya. Oh iya Mas, bentar ya. Aduh.
kopinya satu aja ya Bu ya? Iya Mas, tunggu Iya. ya. Aduh. Bu kenapa Bu? Aduh. Tolong dong Mas, Mas, ini. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Bu? Nggak tahu. Tolongin. Tolong deh. Kaki. Angkat deh. Angkat kemana nih? Telepon siapa nih? Bentar ya. Halo? Iya betul. Hah? Iya itu mama saya Pak. Di UGD. UGD mana Pak? Oh iya, saya segera ke sana Pak. Makasih Pak, makasih Pak. Mama masuk rumah sakit yuk. Masuk rumah sakit. Kakak ke sana ya. Ya, hati-hati ya Kak ya. Kalian baik-baik di sini ya. Iya. Mama gimana? Ma, kok mau bisa gini sih Ma? Kan Rio bilang jangan capek-capek Ma. Rio, maafin Mama ya nak. Iya Ma. Kamu harus ganti Mama jualan sama jaga adik-adik. Maafin Mama ya. Sudah repotin kamu. Mama gak usah ngomong gitu Ma. Nanti Rio yang bantu jualan, Rio yang bantu jagain adik-adik. Yang penting sekarang Mama cepet sembuh ya Ma. Ya, banyak istirahat ya Ma ya. Makasih Rio. Iya. Ya Tuhan, tolong kami Tuhan. Beri kekuatan buat saya Tuhan. Untuk bantu adik-adik, buat bantu Mama Tuhan. Tolong kami Tuhan. Hari itu, Rio yang adalah bintang lapangan basket di sekolahnya sedang berlatih bersama tim untuk kompetisi basket nasional. Rio ingin bisa memenangkan kompetisi besar ini karena hadiahnya berupa beasiswa di sebuah kampus ternama dambaannya. Ivan, gimana sih kamu? Berarti lagi coach, lebih keras. Latihan menangkap bola aja lepas terus. Ya, coba Siap. diperhatikan. Terus Rio. Ivan, Ya coach. gimana sih kamu? Salah lagi. Pegang bola lepas. Ya. Contoh Rio itu ya. Baik coach. Ivan, gimana sih kamu? Ya, passing lepas, bola lepas. Ivan merasa iri dengan Rio yang selalu diunggulkan. Sementara ia dianggap tak sehebat Rio. Rio, ya. Coach percaya sama kamu. Ivan, contohlah Rio. Ivan pun berniat untuk mencelakai Rio dengan sengaja hingga Rio mengalami cedera. Ivan, gimana sih kamu? Mainnya yang benar. Ya coach. Ivan, mainnya yang benar. Ini kan satu tim, cuma latihan aja. Dalam kondisi cedera, Rio tetap harus menggantikan peran mamanya yang sedang sakit. Ia harus berjualan sekaligus mengurus adik-adiknya. Kakak, bisa bantuin aku bentar nggak? Sebentar. Kak, ini aku udah bertugas Kak. Aku juga nih Kak, tolong dong Kak. Kak, tolong Aku dong. suruh buat kerajinan nih Kak. Aku nggak bisa nih. Aku suruh buat kerajinan tangan dari bahan daun ulang. Tuh harus beli kardus, gunting, lem. Oke, nanti kakak kasih uangnya kamu beli ya. Kakak, Ya. Kak, kalau aku suruh bikin, suruh neliti, kasih air jeruk Kak. Kopi satu mas, tolong cepet ya. Sebentar, kakak layanin dulu sebentar. Kami nanti bagian apa ya Kak? Karyo, bantu dong. Ini aku udah bertugas nih. Aku dulu dong Kak. Banyak banget Kak, lagi tugasnya dulu Kak. dong, Kak, aku dulu. Nanti dulu dong Karyo. Karyo Kak. Kak. Dulu Pak. Karyo, aku Karyo. gimana ini Kak tugasnya. Ini udah mau jam 12 kan mau dikumpulin Nanti Kak. dulu dong Kak, aku dulu. Karyo. Kak, gimana dong ini Kak? Punya aku Kak. Karyo. Aduh, gimana sih Karyo, tolong dong, cepetan dong. Kak. Nah, istana. Oh, istana Frozen ya?
Bung, ini loh tugas kakak berat banget Bung. Karionya nggak mau bantuin. Nanti aku nggak naik kelas kak. Iya kak. Ayolah kak. Cepetan dong kak. Kario, ini dong cepetan. Ini dari tadi loh aku nungguin Kario nggak selesai. Aku dulu dong, aku dari tadi nungguinnya. Udah. Tugas Kak, aku di buat sini dong besok kakaknya. kak. Rio tidak menyerah dengan keadaannya. Ia terus gigih dan bertekad untuk bisa ikut kompetisi basket. Tanpa sepengetahuan yang lain, Rio terus berlatih melawan rasa sakitnya itu. Aku harus bisa. Aku harus bisa. Don't act like you forgot. I called a shot. Like blah, blah, blah. Y'all should know me well enough. Better have my back. Better have. Better have. Better have. Better have my money. My money. Have my money. My money. Better have my money. My money. Have my money. Money. Better have my money. Don't act like you forgot. Don't act like you forgot. Don't act like you forgot. Like you should. Don't act like you forgot. Bitch, better have my money. Pertandingan pun dimulai. Rio dan tim basketnya bermain dengan maksimal. Rio berhasil mencetak skor akhir bagi kemenangan timnya. Rio pun dielu-elukan karena kehebatannya. Kami dari pihak sekolah mengucapkan selamat atas kemenangan tim ini. Kalian sangat luar biasa, sudah berjuang sehingga tim kita bisa menang. Terima kasih Rio, kamu luar biasa sehingga bisa mencetak skor-skor yang sangat banyak.
Aku sangat bangga dengan kalian, dengan perjuangan kalian semua. Akhirnya kalian bisa menjuari pertandingan ini. Rio, aku sangat bangga dengan kamu. Kemenangan yang diraih Rio dan timnya dirayakan dengan gelar acara makan bersama sebagai ungkapan syukur. Dan pada saat itu, timbul niat jahat Ivan untuk memfitnah Rio. Coach, Miss, izin ke belakang dulu ya. Iya. Ayo. Miss, saya mau izin pulang duluan karena mami saya tadi minta saya untuk pulang terlebih dahulu. Ya. Hati-hati ya. Bro, saya duluan ya bro ya. Oke. Ya. Rasain bro. Coach, Miss, permisi. Tadi saya kehilangan handphone saya di sini. Tadi saya taruh di sini, Miss. Sir. Jangan panik, coba cari aja dulu. Teman-teman ada nggak, bro? Coba cari, bro. Ini. Bukan, Coach. Yang ini? Ini. Coba ini dulu. Tadi gue taruh di sini. Oh, coba saya lihat. Yang ini bukan? Bukan, Miss. Yang ini? Betul, Coach. Rio, saya betul-betul kecewa sama kamu ini. Kenapa ini? Apa ada di tas kamu? Gue kecewa sama lo, Yo. Lo bilang lo satu tim, tapi ini yang lo lakuin sama gue, Yo. Kalau lo butuh duit, lo bilang sama gue, Rio Yo. dituduh menjadi pelaku pencurian. Pelatihnya dan juga teman-temannya kecewa dengan Rio. Kejadian itu pun langsung dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Halo, kantor polisi. Saya mau melaporkan kejadian pencurian dompet sama HP di sini. Selamat siang Bapak Ibu, kami dari kepolisian menerima informasi bahwa di sini terjadi tindak pidana pencurian. Pelakunya ini para buktinya. Baik Bapak, kami akan tidak lanjutin. Juga bawa saudara ini Anda. Baik Bapak, selamat siang. Atas tuduhan pencurian, Rio pun dibawa ke kantor polisi dan dimasukkan ke dalam sel tahanan. Untuk sementara, saudara Rio akan ditahan untuk mengikuti proses selanjutnya. Ya, percayakan kepada kami, saudara Rio, tunggu hasil penyelidikan. Baik, itu bawa ke sel tahanan. Siap. Iya, tunggu hasil penyelidikan selanjutnya. Pak! Iya, sabar, tenang. Jangan ditangkap, Pak! Biar saya aja, Pak! Rio! Penyelidikan, Bu. Tapi, Pak, anak saya baik, Pak. Rio! Di dalam sel tahanan,
Rio mendapat perlakuan buruk dari teman-temannya di dalam sel tersebut. Bangun lu ditanyain. Iya bang, iya bang. Iya bang. Oh, lu ditanyain, bangun dong. Gimana sih lu? Lu ngapain di sini? Dituduh nyuri bang. Nyuri? Iya bang. Mana ada? Gulu belagu. Iya bang. Masa pencuri? Nih, ngaku nyuri itu kecil ya. Nih gua nih. Bobol bank. Iya bang. Gue. Oh. Beka. Iya. Rampok. Iya bang. Habis bunuh orang, bro. Nah, dia habis bunuh orang nih. Pegel. Saya cuma dituduh bang. Enggak usah banyak ngomong. Pijitin. Cepet. Pijit, Bos. Saya nggak bisa mijet bang. Ayo. Nggak bisa mijet. Di sini tuh semuanya harus bisa mijet. Iya bang. Ntar habis itu gua ya mau tahu. Gimana bos? Enak ya? Mijet kayak perempuan lu. Macam mana kau? Bener. Iya bang. Kan saya nggak bisa bang. Cepetan. Bang, ngapain bang? Bang, jangan bang. Ampun. Gimana sih? Rio tak tahan dengan semua yang menimpanya. Ia pun datang kepada Tuhan, mohon kekuatannya untuk bisa bertahan. Rio tahu bahwa apa yang ia alami pernah dialami juga oleh Tuhan Yesus yang ia percayai. Tolong aku Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau pasti buka jalan. Tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong aku Tuhan. Setelah melihat beberapa bukti dari CCTV, Rio terbukti tidak bersalah dan ia pun dibebaskan. Saudara Rio, berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti CCTV, Saudara Rio tidak bersalah. Maka dari itu, Saudara bisa kami bebaskan hari ini. Saya bebas Pak? Ya, hari ini bisa bebas. Puji Tuhan Pak. Makasih Pak. Ibtu Abraham bisa antar Rio keluar dari kantor. Siap, Komandan. Ya. Mari silakan Saudara Rio. Ya, Pak, mari. Pak, saya nggak bersalah Pak. Itu bukan saya Pak. Silakan duduk, Saudara Ivan. Saya nggak bersalah Pak. Ya, baik Saudara. Kami akan periksa Anda. Rio, kami meminta maaf atas kesalahpahaman ini. Dan Rio berhak menerima hadiah berupa beasiswa. Rio mendapat kepercayaan dan berhak mendapat beasiswa penuh untuk menempuh bangku kuliah di universitas dampaannya. Ma, kayaknya beasiswa ini milik Rio, Ma. Iya, selamat ya Nak. Mama bangga sama kamu. Ya, Bapak Ibu, silakan tanda tangan di sini untuk pencairan asuransi ini. Keluarga Rio juga mendapat pencairan asuransi jiwa dari kantor Papa Rio yang jumlahnya cukup besar.
keluarga Rio hidup berkecukupan atas pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu. Engkau yang membuat kami bertahan, dan Kau pula yang membalikan keadaan. Tuhan yang sanggup membalikan keadaan pada waktunya, tetap bertahan dalam kesesakan, karena Ia yang akan menolong dengan caranya yang ajaib. Shalom anak-anakku, juga Bapak Ibu, para orang tua dan Miss Dancer semua, seluruh staf pengurus yayasan. Kita bertemu di acara Paskah virtual ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang sangat baik, di mana kami boleh menikmati peringatan daripada kebangkitan dan kemenangan Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami pada saat ini untuk terima akan firman-Mu, dan biarlah roh hikmat, wahyu dan pengertian turun atas kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama membaca dari Matius 13, Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-54 sampai 58. Judul perikopnya adalah Yesus ditolak di Nazaret. Tapi kita akan mulai membaca dari ayat yang ke-54. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Menarik sekali ketika kita boleh merenungkan akan peristiwa ini. Di mana pada waktu itu Yesus setelah dewasa dan berusia 30 mulai berjalan keluar dari Nazaret dan mulai berkeliling untuk mengadakan mujizat, mengadakan banyak hal dan tentunya menyampaikan misi-misi kerajaan Allah. Satu ketika Yesus kembali ke Nazaret, dan apa yang dia lakukan, dia membuat begitu banyak mujizat yang mentakjubkan banyak orang, yaitu ada orang-orang yang sakit disembuhkan. Dan ketika itu terjadi, tentu saja membuat heboh kampung Nazaret ini. Kenapa? Karena Yesus adalah orang yang sangat dikenal oleh mereka. Sejak kecil Yesus dibesarkan di Nazaret ini. Dan tentu saja mereka adalah teman-teman bermain barangkali. Atau juga mereka adalah tetangga-tetangga yang sering mungkin bergurau dan banyak hal. Menjadi komunitas Yesus sendiri dari sejak Yesus kecil. Dan tiba-tiba ketika Yesus mulai perjalanan pelayanannya ke daerah-daerah yang lain dan kembali ke Nazaret, Yesus membawa satu misi kerajaan Allah dan dia melakukan hal-hal yang menakjubkan. Nah, pada waktu itu tentu saja mereka bertanya-tanya, ini bukankah Yesus yang kita kenal sejak kapan? Sejak dia kecil. Dan ibunya bernama Maria ada di tengah-tengah kita. Bahkan saudara-saudaranya juga Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dan mereka juga punya saudara-saudara perempuan. Dan semuanya masih ada di sekitar kita. Dari mana kuasa itu? Dari mana kemampuan itu? Yang tiba-tiba Yesus itu menjadi pribadi dan sosok yang mengejutkan buat mereka. Di akhir dari semua kesimpulan mereka dikatakan di sini, lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Dan Yesus dikatakan karena ketidakpercayaan mereka,
akan kuasa Yesus itu, maka tidak bisa melakukan banyak mujizat, tidak bisa melakukan banyak kesembuhan. Hanya beberapa orang disembuhkan saja. Sayang sekali, mereka dekat dengan Yesus, tapi mereka menolak. Kenapa? Ya, karena mereka menganggap Yesus itu anaknya tukang kayu. Yesus yang sejak kecil bermain bersama dengan kita. Atau bahkan Yesus adalah anak yang dari dulu masa kecilnya sangat dikenal. Karena itu sulit bagi mereka untuk menerima sosok pribadi Yesus yang berbeda. Sosok pribadi Yesus yang berubah. Nah, saya jadi teringat ada satu cerita. Cerita terjadi ini di satu kelas. Seorang guru sedang bertanya kepada murid-muridnya. Dan semua muridnya itu sedang membuka buku cetak mereka. Nah, pertanyaan kepada seorang murid, sang guru ini bertanya, siapa Barack Obama itu? Si anak menjawab, oh dia penjual es di Hawaii katanya. Nah, si guru kaget. Coba sekali lagi, siapa Barack Obama itu? Penjual es di Hawaii. Si guru mulai dengan nada yang tinggi. Coba kamu baca lagi di buku cetakmu, kamu baca. Lihat yang jelas siapakah Obama itu. Si anak membuka bukunya dan mulai membaca kembali. Dia ulang dan dia menjawab dengan lantang. Ya benar, Barack Obama adalah penjual es di Hawaii. Sang guru mulai marah. Dia dekati anaknya. Coba saya mau lihat buku kamu. Kan bukunya sama, buku cetaknya dengan teman-temannya. Nah, kemudian ketika dibaca, memang itu ada di baris paling bawah. Dan ketika dibalik lembaran berikutnya, ternyata buku anak itu sudah ganti perikop di halaman berikutnya. Ternyata satu lembar hilang. Sehingga memang bukan kesalahan anak itu. Yang dia baca adalah bahwa Barack Obama itu memang penjual es di Hawaii. Dan itu cerita autobiografinya ketika dia tinggal di Hawaii. Jadi anak ini tidak bisa menjawab seperti yang diharapkan gurunya bahwa Barack Obama adalah presiden dari negara Amerika. Kenapa? Karena kehilangan satu lembar dari satu halaman dari buku cetak itu. Nah, ternyata itu tidak berbeda dengan kita sebagai orang percaya. Ada begitu sering kita juga kehilangan satu lembar yang tidak bisa menjadi sebuah keseluruhan daripada pribadi Yesus. Ada begitu banyak orang kehilangan. Sebenarnya siapa Yesus itu? Nah, tentu saja Yesus hadir di dunia ini untuk menyampaikan sebuah karya keselamatan, karya yang terbesar. Yesus bukan sekedar datang untuk menjadi penyembuh. Yesus bukan sekedar untuk membuat mujizat. Air bisa menjadi anggur. Dia datang bukan hanya sekedar untuk membuat orang yang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Tetapi ada satu karya besar yang sering kali itu justru hilang di dalam hidup kita. Yaitu ketika karya keselamatan Yesus itu yang sebenarnya menjadi misi utama dari kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia. Nah, karena itu kita mulai saat ini mulai mengerti dan meneliti. Apakah di dalam hidup kita ada hal-hal yang hilang dalam menangkap keberadaan, keistimewaan Yesus, kuasa Yesus, dan siapa pribadi Yesus yang sesungguhnya. Ada begitu banyak orang Kristen hanya tahu Yesus itu bisa menolong kita ketika kita punya masalah, ketika kita sakit, ketika kita menghadapi banyak pergumulan, dan Yesus itu kan menyelesaikan. Tetapi kita lupa seringkali bahwa Yesus itu hadir di dalam hidup kita untuk menjadi Tuhan dan penyelamat kita. Dan karena itu mari ketika kita saat ini memperingati kembali kebangkitan Yesus, bukan sekedar suatu perayaan Paskah yang kita sering lakukan setiap tahun bahwa Yesus itu bangkit begitu saja. Tapi sebenarnya kemenangan keselamatan Yesus itu sangat menjadi kebutuhan buat kita manusia berdosa. Karena itu mari kita renungkan pada saat ini. Ketika kita boleh bersama-sama dengan keluarga besar Sekolah Kristen Terang Bangsa. Kita memperingati Paskah. Mari kita memaknai ini bukan sekedar sebuah
perayaan biasa, tetapi benar-benar mengerti bahwa kebangkitan Kristus itu membuat segala sesuatu dalam hidup kita berubah. Apa yang dulu kita tidak punya pengharapan, sekarang kita mulai punya pengharapan. Apa yang dulu kita sebenarnya di dalam dosa dan binasa, tetapi oleh kebangkitan Kristus, ketika kita percaya, ketika kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, membalikkan keadaan kita sebagai orang-orang yang binasa menjadi orang-orang yang memiliki hidup yang kekal. Dan itulah sebenarnya arti dari Paskah. Paskah adalah kelepasan kita dari belenggu penghambaan dosa. Dan Paskah itu akan membuat semua dibalikkan keadaannya. Dari keadaan tanpa pengharapan menjadi keadaan yang penuh dengan harapan. Saya ingin mengajak 1 Petrus 1 ayat 3 kita akan baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Itulah mengapa hari ini kita boleh memilih tema pembalikan keadaan. Karena keadaan kita yang berdosa, tetapi dikatakan oleh rahmat-Nya yang besar yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus. Itu untuk menjadi perubahan kehidupan kita menjadi penuh dengan pengharapan. Dan karena itu mari kita mulai meneliti hidup kita. Apakah benar-benar kehadiran Kristus di dalam hidup kita sudah membalikkan keadaan kita yang dulunya penuh dengan beban berat. Beban berat itu dilepaskan karena kebangkitan Kristus. Jangan sampai ternyata dibuktikan dari hidup kita, kita sedang kehilangan satu halaman daripada kehidupan Kristus. Saya memberi contoh satu. Kita tidak usah baca dan buka Alkitab, tetapi peristiwa Lot. Lot adalah keponakan Abraham yang ikut bersama-sama dalam perjalanan Abraham. Sehingga Lot itu ikut diberkati. Tetapi ketika pada suatu hari Lot sudah menjadi kaya dan Abraham kaya dengan banyak ternaknya, mereka tidak bisa hidup bersama lagi. Dan pada waktu itu Abraham bilang begini, ini hamba-hambamu dan hamba-hambaku bertengkar terus. Mari kita berpisah saja. Diperlihatkan ada tanah di depan. Kalau engkau ke kiri, aku akan ke kanan, kata Abraham. Kalau engkau ke kanan, aku akan ke kiri. Lot kehilangan halaman-halaman yang ilahi, di mana dia tidak mengerti bahwa kejayaannya, kekayaannya, keberhasilannya oleh karena dia melekat kepada Abraham, orang yang takut akan Tuhan. Dia kehilangan itu sehingga dia memilih sendiri bagaimana dia bisa menentukan tanah yang seperti taman Tuhan, yaitu Sodom. Dan akhirnya ternyata pilihannya itu salah. Kenapa? Dia kehilangan halaman di mana dia tahu bahwa berkat yang dia terima sebenarnya oleh karena Abraham. Nah, seharusnya bagaimana? Kan Abraham memang minta berpisah. Seharusnya Lot itu justru mengikuti cara berpikir Abraham. Tidak menentukan taman Tuhan, tapi melihat yang ilahi di mana Allah berkenan untuk menuntun dia. Sehingga dia tidak akan kehilangan apa yang sudah dia dapatkan. Nah, mari kita juga belajar. Jangan kita seperti orang-orang yang ada di Nazaret. Melihat Yesus hanya seputar kemanusiaannya. Ketika dilihat Yesus itu masuk logika kita. Oke, kita percaya. Tetapi kalau di luar itu kita menjadi bertanya-tanya. Apa yang bisa dilakukan Yesus? Tapi kita mau peringati hari ini bahwa Yesus datang oleh kebangkitannya. Dia sudah membuat rahmat besar turun atas kita. Membalikkan keadaan sehingga kita menjadi orang-orang yang punya pengharapan. Mari kita belajar biar lewat perayaan Paskah kita memaknai bahwa sesungguhnya Paskah adalah satu momen yang membalikkan keadaan kehidupan manusia yang percaya. Bahwa manusia dosa dilepaskan dari dosa. Manusia binasa masuk kepada kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena oleh rahmat-Mu yang besar Engkau sudah
mengubah hidup kami dari keputusasaan kepada pengharapan, dari kemiskinan kepada kelimpahan di dalam Kristus. Dari begitu beban berat, kami boleh dilepaskan dari segala kutuk untuk diubah menjadi berkat. Dan kami percaya Tuhan, kami melihat dan kami menerima Paskah ini sebagai kekuatan di mana keadaan kami boleh dibalikkan menjadi keadaan orang-orang yang diberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami percaya. Teruskan karya-Mu atas hidup kami, supaya jangan sampai perjalanan iman kami kehilangan satu halaman dari kebenaran firman-Mu. Tapi kami boleh mengenal Engkau secara utuh, bahwa Engkau hadir untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin. Kita akan sama-sama menerima perjamuan kudus dan kita percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan untuk kita. Dan ini adalah darah Kristus, darah yang sudah menyembuhkan, memulihkan, menyelamatkan, mengampuni. Dan oleh kebenaran tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah dan tercurah buat setiap kita, maka kita percaya Tuhan sendiri yang masuk di dalam hidup kita, dan Tuhan sendiri yang menghidupkan kita lewat tubuhnya yang sudah dihancurkan dan mati di atas kayu salib, lewat darahnya yang sudah mengalir dan tercurah untuk kehidupan kita, sehingga benar-benar kita terima sebuah pembalikan keadaan dari kehidupan yang lama kepada pembaruan oleh karena tubuh dan darah Kristus. Mari kita makan dan mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Itulah pernyataan iman kami ketika kami makan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Engkau sudah ada di dalam hati kami, di dalam hidup kami, dan kami menyatakan dengan iman kami bahwa kami adalah orang-orang percaya yang sudah ditebus dan masuk ke dalam kehidupan bersama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saatnya kita meninggikan nama Tuhan, saatnya kita merayakan kebangkitan Tuhan, dan kita mau memuji nama Dia sebab Dia hidup. Lord, I lift your name on high. Sama-sama kita tepuk tangan, bersuka cita. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises.
Dia penebusku. Haleluya. Sebab dialah penebus kita. Dia yang menyembuhkan kita. Amin. Mari bersuka cita semua yang di rumah. Dimanapun kalian berada. Mari tinggikan dia. Mari katakan, ku tahu dia penolongku, salahnya tak
menebus kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab ada kuasa di dalam darah Tuhan Yesus, darah yang sanggup memulihkan kita, yang sanggup menyembuhkan kita, dan sanggup untuk menyelamatkan kita semua. Yuk kita naikkan satu pujian, ada kuasa di dalam darah Yesus bagi kita semua. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah.
Tuhannya telah datang dengan cinta dan hati hamba menyembah pada Sang Raja. Harapan baru telah tiba, keselamatan telah datang. Kembalikan keadaan, kemenangan dan otoritas, perkenanan, penetapan, segala puji hormat bagi Raja. Kembalikan keadaan, kemenangan dan otoritas, perkenanan, penetapan, segala puji hormat bagi Sang Raja. Hari ini telah dinyatakan masa-masa perkenanan, tongkatnya telah diulurkan, anugerahnya telah datang. Dengan cinta dan hati hamba menyembah pada Sang Raja. Harapan baru telah tiba, keselamatan telah datang. Kembalikan keadaan, kemenangan dan otoritas, perkenanan, penetapan, segala puji hormat bagi Raja. Kembalikan keadaan, kemenangan dan otoritas, perkenanan, penetapan, segala puji hormat bagi Sang Raja. Anugerah berkat melimpah, otoritas telah diberikan. Inilah masa perkenanan. Kembalikan keadaan, kemenangan dan otoritas, perkenanan, penetapan, segala puji hormat bagi Raja. Kembalikan keadaan, kemenangan dan otoritas, perkenanan, penetapan, segala puji hormat bagi Sang Raja. Kembalikan keadaan, kemenangan dan otoritas, perkenanan, penetapan, segala puji hormat bagi Raja. Kembalikan keadaan, kemenangan dan otoritas, perkenanan, penetapan, segala puji hormat bagi Sang Raja. Segala puji hormat bagi Sang Raja. Segala puji hormat bagi Sang Raja. Sang Raja, Sang Raja. Demikianlah rangkaian acara Paskah pada sore hari ini. Terima kasih telah mengikuti acara ini. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Di momen Paskah kali ini, biarlah kita semakin memahami dan menghayati karya penyelamatannya di kayu salib dan tidak menyia-nyiakan pengorbanan Yesus. Dan biarlah kita meyakini bahwa Tuhan akan membalikkan semua keadaan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.